Ada penelpon, kita terima. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Sugeng Dalu Pak Joko. Halo. Sugeng Dalu bapak-bapak yang terkait di DATV malam hari ini. Halo. Iya, halo. Halo, halo. Halo. Selamat malam, ya. Halo, selamat malam. Monggo silakan. Halo, selamat malam. Nggih. Ini Pak, kebetulan malam hari ini kesempatan yang baik. Ya, kesempatan yang baik. Tolong untuk buruh yang di Boyolali upahnya terlalu minim. Di samping terlalu minim, tolong Pan Brothers itu khususnya Pan Brothers itu bapak-bapak yang terkait di kota Boyolali. Jam 12 siang tolong itu pola makan para pegawai itu kasihan sekali. Satu. Kedua yaitu tempat ibadah. Itu nggak ada sama sekali. Coba bapak-bapak yang terkait jam 12 siang waktu istirahat datang ke Boyolali di Pan Brothers khususnya. Itu makan-makan di emperan itu. Apa enggak kasihan? Di samping upah yang murah. Tapi kan kasihan sekali para buruh mendatangkan untung. Tapi pola makannya Pak. Di samping itu masalah cateringnya. Kalau ada yang lembur, itu cateringnya mau betul-betul seperti makan hewan tuh Pak. Kedua yang itu untuk cateringnya, keuangan yang di catering itu keluarnya terlalu sulit Pak. Tolong bapak-bapak yang terkait, mungkin yang di layar televisi yang saya tonton ini, sekali-sekali terjun ke Pan Brothers Boyolali. Tepatnya jam 12 siang. Sekian. Baik Pak Joko. Pak. Nggih. Matur nuwun sudah bergabung. Ya. Mas Herno, sudah tahu kondisi yang seperti itu? Tidak saja di Pan Brothers. Oke. Tapi di banyak tempat masih mengalami Masih seperti itu. Kenapa? Ini memang ada mainstream kita dalam memandang soal ketenaga kerjaan ini. Jadi ketenaga kerjaan tidak boleh harus hanya semata-mata dipandang dari sisi upah. Tapi hakikat kemanusiaannya juga harus diperhatikan. Karena itu makanya saya tidak sepakat pernyataan kawan-kawan pengusaha yang memandang hubungan kerja hanya pada sebatas produktivitas. Ketika melaksanakan memandang industrialisasi hanya pada produktivitas barang, meniadakan sisi kemanusiaan ini. Padahal kalau kita mau sadar betul, kita ini sama-sama manusia yang lahir di dunia ini sama-sama bugil semua gitu. Nah ini mestinya harus dijadikan dasar pijakan kita berpikir bahwa kita ini sama-sama ingin menciptakan sebuah kemakmuran di bumi ini dan kemudian membagi ini, yang punya uang yang membuatkan pekerjaan, yang kita punya skill, punya kemampuan, tenaga ya yang melaksanakan, dan kemudian ia harus di-share di soal keuntungan. Satu itu jadi soal paradigma berpikir. Yang kedua soal pengawasan. Ini bukti bahwa memang sampai sekarang ini lembaga penyelenggara atau pengawas ketenaga kerjaan lemah. Oleh karenanya kami dan pasti Pak Putut dari fraksi PDIP mendukung. Karena saya tadi membaca Hasto Kristianto menyatakan bahwa akan ada fraksi PDIP akan mendorong undang-undang tentang kepengawasan ketenaga kerjaan. Karena memang ini faktanya yang lemah sekali. Jadi mohon maaf, ini saja kita masih bicara soal pengusaha dalam negeri. Lah nanti bagaimana kalau pengusahanya sudah luar negeri? Yang MEA itu akan menghadirkan pengusaha dari luar negeri, investasi datang di Indonesia, yang secara otomatis juga akan ikut-ikutan. Sudah dimulai tak berkemanusiaan. Oleh karenanya saya mendorong ini Depnaker mulai sekarang harus menyadari ada tanggung jawab kemanusiaan di dalam tugas ketenaga kerjaan ini. Jadi prinsipnya dua hal tadi. Satu, paradigma kita berpikir tentang proses industrialisasi ini. Yang kedua, pengawasannya.
sehingga supaya tadi menempatkan kami sebagai pekerja ini adalah manusia, bukan alat produksi semata. Itu. Ya, Pak Wahyu Rahadi, kebijakan pemerintah kaitannya yang istilahnya bisa mengangkat para pekerja ya. Itu tadi ini memang belum bisa dirasakan oleh pekerja selama ini. Saya setuju. Yang pertama bahwa pola pengawasan. Sekarang ini saya lihat teman-teman di Disnaker hanya melihat kalau sudah dibayar UMR rasanya semua sudah selesai gitu. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa bagaimana orang yang tidak dihargai seperti itu. Nah, itu satu sisi ya. Ini menuntut kerja keras, sedangkan upaya-upaya untuk menjadikan pengawas jadikan satu tidak di daerah, tidak terkooptasi oleh kekuasaan daerah, itu kan sampai sekarang belum berjalan. Yang mau ditarik sampai tingkat provinsi itu sampai hari ini tidak jalan. Yang kedua adalah soal serikat pekerja, serikat buruh. Jadi masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang membuat serikat pekerja, serikat buruh yang kemudian hanya menjadi stempel. Sehingga persoalan-persoalan besar seperti tadi dikatakan bagaimana kondisi makan mereka, kondisi kerja mereka tidak terlihat karena memang tidak ada yang bisa melakukan balancing, yaitu teman-teman buruh gitu loh, teman-teman pekerja. Sehingga ini akan terus berlangsung karena saya melihat memang di wilayah Boyolali dan sekitarnya ya Pak, ada memang saat ini kan memang ada ledakan tenaga kerja sehingga begitu banyak ruang bagi perusahaan untuk menarik, sehingga kita nggak punya posisi tawar gitu, sehingga dikasih apapun yang penting bekerja. Saya kira betul tadi Pak Joko bahwa harus ada perhatian, dan saya rasa di acara ini juga bisa nanti moga-moga teman-teman Disnaker di Boyolali itu kemudian bisa melakukan menengok ke sana, melakukan pengawasan gitu loh, karena ini anak-anak bangsa yang juga harus dihargai hajat dan harkat hidupnya. Oke. Baik, kita jeda kembali, nanti masih ada satu segmen lagi kita akan bahas bersama untuk May Day atau Hari Buruh Internasional ini, tetap di Jagongan Sargede.